Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Atur Uang. Seperti biasa, kita akan kembali sharing atau diskusi tentang beberapa saham yang menjadi favorit di dalam portofolio saya, baik untuk trading ataupun untuk investing. Dan kali ini kita akan diskusi atau saya akan coba sharing tentang salah satu saham yang juga ya lumayan favorit di dalam portofolio, yakni saham XL atau XL Axiata. XL saat ini merupakan salah satu perusahaan operator seluler yang terbesar di Indonesia ya. Kalau dilihat dari ukurannya, dari berbagai acuan fundamental yang ada ataupun dari market cap yang ada sekarang di Bursa Efek, XL ini merupakan tiga besar setelah Telkomsel, kemudian Indosat dan XL sendiri gitu. Nah, uh, kita akan coba melihat bagaimana potensi Excel ini, baik dilihat dari kondisi fundamentalnya, teknikal, dan bagaimana kondisi eh, asing atau investor asing terhadap saham ini. Yang pertama adalah kita lihat dulu kondisi fundamentalnya, bahwa kalau kita lihat untuk eh, Excel ini dari laba ruginya yang pertama untuk yang kondisi laba ruginya, bahwa di tahun 2023 untuk kuartal 3 ini itu ada kenaikan untuk total revenue, di mana di tahun 2022 di kuartal yang sama itu sebesar 21,56 triliun, tapi di tahun 2023 itu ada peningkatan kurang lebih 10%, itu menjadi 23,86 triliun. Kemudian juga kalau kita lihat dari laba yang dihasilkan ini justru ada penurunan. Artinya kenaikan revenue yang dialami tahun 2023 ini tidak diikuti dengan kenaikan labanya, di mana labanya ini justru mengalami penurunan sebesar kurang lebih 24 miliar, di mana tahun 2022 itu sebesar 1,47 triliun, tapi di tahun 2023 ini hanya sebesar 1,024 triliun. Artinya ada selisih kurang lebih 23 miliaran ya, 203, iya, 23 miliar untuk laba bersihnya, ada turun tipis ya gitu. Kalau kita lihat kenapa uh, peningkatan laba tapi tidak diikuti dengan peningkatan revenue tapi tidak diikuti dengan peningkatan laba, karena memang di sini kalau kita lihat juga ada peningkatan penghasilan atau beban lain-lain sebesar uh, di mana di tahun 2022 itu untuk beban keuangannya itu cuma sebesar 1,8 triliun, tapi di tahun 2023 ini meningkat sebesar 2,1 triliun. Nah, ini seperti yang saya ulas di video-video sebelumnya, bahwa ini biasanya adalah karena adanya beban utang ya, peningkatan beban bunga akibat adanya peningkatan utang yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, tapi kalau secara garis besar untuk laba uh, Excel ini untuk di tahun 2003 ini tidak begitu banyak berubah. Kemudian untuk EPS-nya sendiri ya, untuk EPS sendiri di tahun 2022 itu EPS-nya sebesar 91,49, tapi di tahun 2023 ini itu menurun ya, tinggal sebesar 76,98 per lembar sahamnya. Nah, uh, kondisi penurunan EPS ini tentunya akan berefek kepada penurunan, adanya potensi penurunan dividen di tahun 2023 yang nantinya akan diberikan tahun depan ya, tahun 2024 nanti gitu. Itu. Kemudian dari kondisi uh, kondisi cash flow-nya kita lihat juga uh, untuk Excel ini dia masih bersifat ideal ya. Artinya ideal itu artinya arus cash from operasinya positif, arus cash from investmentnya negatif, dan arus cash from uh, finansinya juga adalah negatif. Itu kondisi ideal menurut saya pribadi gitu. Dan cash ya, jumlah cash di akhir periode ini ya, ini ada sedikit penurunan ya, di mana kasnya di awal periode sebesar 5,1 triliun, tapi di akhir periode tinggal sebesar 1,8 triliun. Nah, ini tentunya juga sangat mempengaruhi ya, karena kalau kalau kasnya sedikit, maka kemampuan untuk pembayaran dividen juga akan sangat uh, terbatas begitu.
Nah, kita akan lihat nanti ya. Gitu. Itu dari kondisi fundamentalnya. Kemudian juga dari kondisi fundamental lain seperti uh, rasio utang untuk perusahaan, di mana total utangnya itu untuk mana ini? Utangnya itu, nah ini untuk utang jangka pendek itu ada penurunan yang signifikan, di mana di tahun 2022 ada sebesar 25, sekian triliun, tapi di sini sebesar di tahun 2023 ini hanya sebesar 21, sekian triliun rupiah. Nah, sehingga kalau kita hubungkan bahwa penurunan arus kas di sisi yang tadi itu, di sisi pendanaan yang ini, di mana ada penurunan sebesar uh, ini ada uang yang keluar kurang lebih 9,9 triliun ya untuk pembayaran hutang-hutang. Kalau kita lihat ya, nah ini untuk pembayaran untuk jangka jangka panjang dan jangka jangka panjang dan untuk pembayaran transaksi jual belinya gitu. Nah, ini yang kemudian membuat rasio utangnya dari ini kemudian membaik. Kalau kita lihat di sini untuk rasio utangnya di sini, di mana di tahun 2022 yang ini uh, rasio utangnya sebesar 0,5, tapi di tahun 2023 ini rasio utangnya menurun drastis ya, cuma sebesar 0,3 untuk yang daringnya itu. Nah, jadi berdasarkan kondisi ini, kita lihat kondisi labanya, kemudian kita lihat kondisi cash flow-nya, dan juga kita lihat kemudian kondisi uh, utangnya, maka bisa disimpulkan bahwa Excel ini sementara secara fundamental ada perubahan yang cukup signifikan, di mana nantinya dengan adanya penurunan utang yang tadi yang sekarang ini itu diharapkan akan bisa berefek kepada laba bersih di tahun depannya gitu. Semoga ya, itu untuk fundamentalnya. Kemudian secara teknikal kalau kita lihat ya, kalau kita lihat untuk Excel ini dia ditutup di harga 2070 di hari Senin kemarin tanggal 4, dan ini merupakan area support jangka pendeknya. Ini di area ini, support jangka pendek. Dan kalau kita tarik lebih jauh lagi ya, kalau kita bandingkan dengan kondisi saat dia comeback di tanggal berapa ini, tanggal 15 Mei kalau tidak salah ya, itu sudah mendekati level harga comeback-nya gitu. Itu untuk teknikalnya. Kemudian juga kalau kita lihat juga dari kondisi asingnya, dari kondisi investor asing yang biru ini, itu sepanjang tahun 2023 ini ya, meskipun di awal-awal dia sideways, tetapi menjelang bulan Juli ini asing kemudian melakukan akumulasi yang konsisten hingga hari Senin kemarin itu tetap melakukan pembelian harga asing tetap melakukan pembelian, sehingga dengan melihat kondisi respon investor asing terhadap saham ini, saya menyimpulkan bahwa saat ini Excel sedang ada upaya markdown dari investor asing, di mana untuk bisa memperoleh harga lebih di bawah, tentunya harga harus ditekan serendah mungkin agar investor asing ini bisa memperoleh harga yang lebih murah. Jadi ini saya anggap, kalau bagi saya pribadi ini merupakan fase markdown dari investor asing, karena di sini mereka konsisten naik, tetapi justru harga ditekan, harga justru di bawah turun. Itu. Nah, kalau kita lihat di sistem yang lain ya, artinya di platform yang lain ya, sepanjang tahun 2023 ini, asing itu sudah melakukan transaksi di saham Excel kurang lebih sebesar 328 miliar yang ini, dengan harga itu di rata-rata sebesar 2.134 per lembar sahamnya. Itu untuk asing. Kemudian kalau kita lihat dari empat besar broker yang melakukan akumulasi yang net value di Excel ini, yakni ada NI, ada ZP, YU, dan AK, itu masing-masing itu punya harga sebesar 2.233 untuk NI dengan total
value-nya sebesar 47,9 miliar. Untuk Zephyr pun demikian di harga 2022 dengan total value sebesar 196,3 miliar. Nah, secara logika tidak mungkin dong para broker-broker besar ini dan juga asing ini akan melepas harga di bawah harga pembelian mereka kecuali akan cut loss. Nah, sehingga dengan demikian kita harapkan dengan harga yang 2070 ini kita masih punya potensi untuk memperoleh profit. Kalau diasumsikan kita menjual di harga asing atau di harga akumulasi broker top 3, maka ada kurang lebih potensi ya, kurang lebih 10 persenan ke atas gitu. Itu untuk teknikalnya. Kemudian bagaimana proyeksi harga secara fundamentalnya? Saya coba hitungkan ya dengan menggunakan pendekatan dividen proyeksi. Itu kalau kita lihat ya untuk tahun 2000 Excel ini, tahun EPS tahun sebelumnya ini itu sebesar 84,61 untuk full year-nya dan DPS-nya sebesar Rp42 per lembar saham sehingga diperoleh nilai DPR sebesar 49,7%. Dan welcome date-nya itu di tahun untuk yang artinya untuk pembagian dividen di tahun sebelumnya itu dengan come date di bulan Mei di tahun ini itu di harga 1940. Nah, sehingga dengan ini diperoleh nilai yield-nya sebesar 2,16%. Nah, kalau untuk EPS kuartal 3 ini, kalau kita mengacu kepada fundamentalnya, ini EPS untuk itu sebesar 76,98 rupiah per lembar saham. Nah, sehingga dengan cara demikian diperoleh EPS annualized-nya sebesar 102,6 rupiah per lembar. Dan jika kita menggunakan DPR sama dengan DPR tahun sebelumnya, yakni sebesar 49,7% dari total EPS, maka akan diperoleh proyeksi dividen per lembar saham sebesar 51 rupiah per lembar sahamnya, gitu ya. Nah, jadi ini lebih tinggi dibandingkan dengan DPS tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan DPS tahun sebelumnya. Dan untuk harga sekarang ya, dengan harga sekarang di 2070, artinya closing hasil kemarin, maka diperoleh yield-nya itu di kisaran 2,46%. Artinya kalau kita dapat di harga 2070 kemarin dan kemudian ternyata proyeksi kita benar, kita akan memperoleh dividen sebesar yang Rp1 per lembar saham, maka kita akan itu setara dengan yield sebesar 2,46%. Itu. Nah, kalau misalkan kita asumsikan bahwa yield-nya ini akan sama dengan yield yang tahun sebelumnya, yakni sebesar 2,16%, maka harga yang 2070 itu akan dibawa sedemikian rupa sehingga akan pada saat nanti come date itu dia akan mendekati di level harga yang akan memberikan yield kurang lebih sama. Itu maksudnya gitu ya. Nah, jadi dengan asumsi seperti itu, ya, jadi jika nanti harga saham Excel ini akan dibawa naik ya di tahun depan menjelang come date-nya itu, maka target harganya itu adalah sebesar di Rp2.356 per lembar saham. Nah, dengan memperhatikan kondisi harga ini, dengan melihat harga kemarin 2070, maka ada potensi gap sebesar 13,83% dari harga yang closing kemarin. Itu. Jadi kalau bisa dikatakan ya bahwa untuk Excel di harga 2070 ini sangat menarik. Yang pertama apa? Karena sesuai dengan perhitungan harga asing memiliki harga sebesar 2.193. Kemudian juga dilihat dari broker yang 3 besar itu, top 3 broker, mereka semuanya memiliki harga pembelian di atas harga sekarang di kisaran 2022 sampai 2023. Dan kalau menggunakan proyeksi harga ideal berdasarkan dividen itu diperoleh target harga di level Rp2.356 per lembar saham. Artinya dengan membandingkan ketiga harga ideal ini, harga Excel saat ini
itu masih di bawah, sehingga harapannya bisa memberikan uh, capital gain yang cukup baiklah jika kita beli di harga hari ini. Demikian share dari saya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ini bukanlah ajakan untuk jual beli, tapi murni sharing. Jadi segala risiko yang nanti timbul jika teman-teman mengikuti rekom-rekom di channel ini bukanlah merupakan tanggung jawab saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.